Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Stefanus Wijaya, Cynthia Noviana Agustin, dan saya sendiri Rina Septiani. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik perkuliahan antara sesi 1 hingga 7 yang berjudul surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Sebagai sarana komunikasi tertulis, surat memiliki beberapa keuntungan, yakni biaya yang lebih murah, terpercaya, dan rahasia lebih terjamin. Surat juga bisa didefinisikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Surat juga dibagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Untuk perbedaan kedua surat tersebut bisa kita bahas di slide selanjutnya. Ciri-ciri surat yang baik. Ciri-ciri surat yang baik yaitu ukuran kertas yang tepat serta jenis dan warna sesuai dengan yang ditulis, bentuk surat standar, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, gaya bahasa yang lugas, bahasa yang digunakan jelas, bahasa sopan dan hormat, menyajikan fakta yang benar dan lengkap, tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim digunakan untuk surat menyurat, tidak menggunakan kata-kata yang sulit dan istilah asing yang tidak umum. Next, ada bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat resmi pada umumnya yaitu ada kepala surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, tanggal, alamat, salam pembuka, pendahuluan isi surat, sampai dengan penutup. Bagian-bagian surat ini juga ada tempatnya tersendiri. Ada yang di sebelah kiri, kanan, isi, penutup juga berada di posisi yang berbeda. Perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi umumnya memiliki kepala surat, nomor surat, hal dan lampiran, sedangkan surat tidak resmi tidak memiliki semua itu. Penulisan alamat surat resmi memiliki format tersendiri, sedangkan surat tidak resmi lebih variatif. Salam pembuka pada surat resmi umumnya bersifat formal, sedangkan dalam surat tidak resmi tidak boleh non formal. Surat resmi memiliki format penulisan, sedangkan surat tidak resmi tidak memiliki format penulisan atau boleh dikatakan dengan keinginan sendiri untuk seperti apa menuliskan surat tersebut. Dan bahasa yang digunakan keduanya juga berbeda. Tentu surat resmi ditulis dengan secara formal dan surat tidak resmi ditulis sebagai tidak baku. Dan fungsi surat. Fungsi surat di sini bisa dikatakan sebagai alat komunikasi, sebagai tanda bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai pedoman untuk bertindak, sebagai keterangan keamanan, sebagai duta atau wakil organisasi, sebagai dokumentasi historis dari suatu kegiatan. Fungsi surat di sini pada umumnya yang paling utama yaitu sebagai sarana alat komunikasi tertulis. Yang kita tahu sama-sama, yang paling utamanya yang alat komunikasi tertulis seperti itu. Next, ada macam-macam surat. Macam-macam surat ini bisa dibagi menjadi surat pribadi, surat untuk kepentingan pribadi yang ditujukan kepada teman atau keluarga. Penulisannya tidak perlu menggunakan format surat resmi dan bahasanya juga tidak perlu formal. Dan next ada surat dinas. Surat dinas itu alat komunikasi tertulis antar instansi untuk kepentingan tugas atau kegiatan dinas. Surat dinas merupakan bentuk yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi secara resmi, memiliki kop surat dalam performatannya. Surat niaga. Nextnya surat niaga. Ini dia surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan oleh badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, berguna untuk membangun hubungan dengan pihak luar. Macam-macamnya surat niaga adalah surat jual beli, kwitansi perdagangan, surat penawaran, dan surat penagihan. Surat niaga pada umumnya adalah bentuk surat perdagangan atau surat jual beli yang dibuat oleh perusahaan perdagangan. Contohnya penjual atau investasi yang melibatkan proses jual beli seperti itu. Next juga ada surat resmi. Surat resmi yang digunakan untuk kepentingan resi baik oleh perorangan, instansi maupun organisasi. Contoh surat resmi misalnya undangan, surat edaran, atau surat pemberitahuan. Surat resmi sering digunakan untuk kepentingan formal. Isi dari surat resmi adalah menggunakan formal, baku, efektif, dan jelas. Yang berikut
adalah pembuatan surat resmi. Pembuatan surat resmi di sini ada kepala surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat. Nah, penutup surat juga termasuk salam penutup, tanda tangan, nama jelas, tembusan surat, inisial. Hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan tembusan surat. Kata tembusan ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda titik 2 tanpa ada garis bawah. Dan lainnya. Baik. Di sini juga tidak ada perlu kata-kata penghormatan atau yang lain. Juga pencantuman kata arsip pada nomor terakhir tembusan tidak dituliskan karena setiap surat dinas itu harus memiliki arsip. Baik, sekian pembahasan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Stefanus Wijaya, Cynthia Noviana Agustin, dan saya sendiri Rina Septiani. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik perkuliahan antara sesi 1 hingga 7 yang berjudul surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Sebagai sarana komunikasi tertulis, surat memiliki beberapa keuntungan, yakni biaya yang lebih murah, terpercaya, dan rahasia lebih terjamin. Surat juga bisa didefinisikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Surat juga dibagi menjadi 2, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Untuk perbedaan kedua surat tersebut bisa kita bahas di slide selanjutnya. Ciri-ciri surat yang baik. Ciri-ciri surat yang baik yaitu ukuran kertas yang tepat serta jenis dan warna sesuai dengan yang ditulis. Bentuk surat standar, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, gaya bahasa yang lugas, bahasa yang digunakan jelas, bahasa sopan dan hormat, menyajikan fakta yang benar dan lengkap, tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim digunakan untuk surat menyurat, tidak menggunakan kata-kata yang sulit dan istilah asing yang tidak umum. Next, ada bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat resmi pada umumnya yaitu ada kepala surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, tanggal, alamat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, sampai dengan penutup. Bagian-bagian surat ini juga ada tempatnya tersendiri. Ada yang di sebelah kiri, kanan, isi, penutup juga berada di posisi yang berbeda. Perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi umumnya memiliki kepala surat, nomor surat, hal, dan lampiran, sedangkan surat tidak resmi tidak memiliki semua itu. Penulisan alamat surat resmi memiliki format tersendiri, sedangkan surat tidak resmi lebih variatif. Salam pembuka pada surat resmi umumnya bersifat formal, sedangkan dalam surat tidak resmi tidak boleh non formal. Surat resmi memiliki format penulisan, sedangkan surat tidak resmi tidak memiliki format penulisan atau boleh dikatakan dengan keinginan sendiri untuk seperti apa menuliskan surat tersebut. Dan bahasa yang digunakan keduanya juga berbeda. Tentu surat resmi ditulis dengan secara formal dan surat tidak resmi ditulis sebagai tidak baku. Dan fungsi surat. Fungsi surat di sini bisa dikatakan sebagai alat komunikasi, sebagai tanda bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai pedoman untuk bertindak, sebagai keterangan keamanan, sebagai duta atau wakil organisasi, sebagai dokumentasi historis dari suatu kegiatan. Fungsi surat di sini pada umumnya yang paling utama yaitu sebagai sarana alat komunikasi tertulis. Yang kita tahu sama-sama, yang paling utamanya yang alat komunikasi tertulis seperti itu. Next, ada macam-macam surat. Macam-macam surat ini bisa dibagi surat pribadi, surat untuk kepentingan pribadi yang ditujukan kepada teman atau keluarga. Penulisannya tidak perlu menggunakan format surat resmi dan bahasanya juga tidak perlu formal. Surat dinas merupakan bentuk yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi secara resmi, memiliki kop surat dalam performatannya. Surat niaga, nextnya surat niaga. Ini dia surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan oleh badan yang
digunakan untuk kepentingan resi baik oleh perorangan, instansi maupun organisasi. Contoh surat resmi misalnya undangan, surat edaran, atau surat pemberitahuan. Surat resmi sering digunakan untuk kepentingan formal. Isi dari surat resmi adalah menggunakan formal, baku, efektif, dan jelas. Yang berikut adalah pembuatan surat resmi. Pembuatan surat resmi di sini ada kepala surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat. Penutup surat juga termasuk salam penutup, tanda tangan, nama jelas, tembusan surat, inisial. Hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan tembusan surat. Kata tembusan ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda titik 2 tanpa ada garis bawah. Dan lainnya. Baik. Di sini juga tidak ada perlu kata-kata penghormatan atau yang lain. Juga pencantuman kata arsip pada nomor terakhir tembusan tidak dituliskan karena setiap surat dinas itu harus memiliki arsip. Baik, sekian pembahasan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.